Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat Tafakur Channel, sebagai umat Islam, kita wajib berterima kasih atas perjuangan Nabi Muhammad SAW serta menunjukkan etika yang baik dengan bersolawat ketika nama beliau disebut. Bersolawat kepada Rasulullah SAW bukan sekadar tradisi atau kebiasaan, tetapi merupakan bentuk nyata dari rasa cinta atau mahabbah kita kepada beliau. Perintah bersolawat memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya pun bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Ayat ini menjadi dasar utama bagi para ulama dalam menetapkan kewajiban bersolawat bagi setiap mukmin. Ibnu Adil Bar sebagaimana dikutip oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menuturkan bahwa para ulama telah sepakat bahwa hukum bersalawat kepada Nabi Muhammad adalah wajib bagi setiap orang mukmin berdasarkan ayat ini. Sahabat Tafakur Channel, bersalawat bukan sekadar ucapan, tetapi merupakan ungkapan cinta, pengakuan terhadap perjuangan beliau, serta harapan untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Salawat dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Bahkan dalam kondisi santai sekalipun, seorang muslim dianjurkan untuk bersolawat. Dalam kitab Fawaid Al-Muhtarah, Syekh Abdul Wahab As-Sarani meriwayatkan bahwa Abu Mawahib As-Sajli berkata, aku pernah bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Aku bertanya, ada hadis yang menjelaskan 10 rahmat Allah diberikan bagi orang yang berkenan membaca solawat. Apakah dengan syarat saat membaca harus dengan hati hadir dan memahami artinya? Kemudian Nabi menjawab, tidak demikian. Ganjaran itu diberikan bagi siapa saja yang bersalawat kepadaku meski hatinya lalai. Hadis ini menunjukkan betapa besar rahmat Allah bagi mereka yang bersalawat, bahkan ketika dilakukan tanpa sepenuhnya memahami maknanya. Sahabat Tafakur Channel, sebagaimana kita ketahui, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW memiliki banyak manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya adalah yang pertama, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Kedua, didoakan oleh malaikat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malaikat juga mendoakan orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka malaikat akan selalu mendoakannya. Ketiga, menjadi wasilah untuk dikabulkannya doa. Salah satu adab dalam berdoa adalah memulainya dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, setiap doa akan terhalang sampai dibacakan salawat kepada Nabi. Hadis riwayat Tabrani.
Keempat, menjadi sebab dihapusnya dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan menghapus darinya 10 dosa. Hadis riwayat An-Nasai. Kelima, mendekatkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang keenam, mendapatkan ketenangan hati. Sholawat dapat menjadi sarana untuk menenangkan hati dan menghilangkan kegelisahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Sahabat Tafakur Channel, sebaliknya, terdapat beberapa keburukan yang akan menimpa seseorang yang enggan bersalawat ketika mendengar Nabi Muhammad SAW disebut. Berdasarkan beberapa hadis, setidaknya ada 4 konsekuensi negatif bagi orang yang tidak bersalawat. Yang pertama, dicatat sebagai orang yang celaka. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, kemudian ia tidak mau membaca salawat kepadaku, maka ia telah celaka. Hadis riwayat Ibnu Sunni dari Jabir. Kedua, dicatat sebagai orang yang paling pelit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sangat pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, ia tidak mau membaca salawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketiga, salah jalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang aku disebut di sisinya lalu luput ia tidak bersalawat kepadaku, maka ia telah salah jalan ke surga. Hadis riwayat Tabrani. Dan yang keempat, dicatat sebagai orang yang keras hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk kasar hatinya adalah ketika aku disebut di sisi seseorang lalu ia tidak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Abdul Razak. Sahabat Tafakur Channel, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah amalan yang penuh keberkahan dan menjadi bukti nyata kecintaan kita kepada beliau, tidak hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga sebagai jalan untuk mendapatkan rahmat dan syafaat di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk bersolawat, dan para ulama sepakat bahwa hal ini adalah kewajiban bagi setiap mukmin. Sebaliknya, enggan bersolawat saat nama Nabi SAW disebut dapat menjadi tanda kekerasan hati, ketercelakaan, dan bahkan menjauhkan seseorang dari jalan menuju surga. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa membiasakan diri untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW dalam setiap kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang selalu mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.